di lokasi syuting Antares ya. Iya, kebetulan sekarang lagi di lokasi syuting, break untuk Semangat ya. terima kasih ya. Nah, apa kabar nih semuanya yang pada nonton? Semua baik-baik aja, semuanya sehat-sehat terus, semoga. Nah, hari ini kita lagi take over Instagramnya WeTV Indonesia. Jadi jangan lupa live stream di aplikasi WeTV. Kalau kalian mau nonton langsung juga bisa lewat aplikasinya atau lewat Instagram juga bisa menonton kita berdua. Bener banget. Nah, gimana nih yang VIP user udah habis nih episode-nya. Ya, waduh. Aku bener-bener ngerasa gimana ya, kayak nggak berasa banget gitu. Kayak kemarin baru aja episode 1 tayang dan sekarang ternyata kita udah nonton full episode dari Kisah Untuk Gary. Dan seneng ada, tapi ada sedihnya juga karena harus berpisah sama teman-teman semua. Tapi untungnya kalau di WeTV kita bisa nonton ulang dari episode 1 sampai... Bener banget. Tapi tuh kayak apa ya? Kayak kalau aku tuh biasanya tiap minggu tuh excitednya tuh kayak, di episode ini nih ada yang adegan yang aku suka banget, nggak sabar di orang-orang pada pengen nonton reaksinya gimana ya gitu. Terus sekarang rasa itu udah hilang, sedih banget. Dan setiap Jumat itu adalah hal yang paling aku tunggu-tunggu di setiap minggunya gitu, entah kenapa selama beberapa 1,5 bulan ke belakang kemarin gitu. Dan sekarang besok udah hari Jumat, kayak nggak ada yang ditungguin lagi. Iya, cuma nungguin sholat Jumat sama buka puasa. Ya sih, itu doang. Sama sholat tarawih. Nah, kalau endingnya sesuai sama harapan kamu nggak? Endingnya kayak ya bittersweet gitu lah ya. Menurut aku endingnya realistis sih, karena kan realitanya kayak gitu loh. Kadang kalau misalkan pada expect endingnya, kenapa sih nggak happy ending? Kenapa nggak Dindanya tuh nggak jadi berangkat ke Malaysia atau Dindanya pindah sekolah apa gimana? Karena emang kenyataannya hidup itu kayak gitu, nggak selalu berjalan sesuai sama apa yang kita mau. Nggak mungkin dong Dinda sekolah nggak sama mamahnya gitu istilahnya. Apalagi mamanya kerjanya di luar negeri. Jadi kayak, yeah, that's exactly how life works for us. Jadi gimana dong? Menurut aku itu ending paling realistis sih. Dan siapa tahu endingnya nyambung ke Kisah Untuk Dinda. Mari kita bombardir WeTV Indonesia. Tolong ya Kak. Tolong kamu nih, tolong dengarkan. Kapan nih Kisah Untuk Dinda? Gimana dong, abisnya masih banyak yang nonton bajakan sih. Ya. Aku juga males jadinya. Sangat disayangkan sekali. Iya, semoga kalian jangan cuma request doang minta season 2, kalian juga streamingnya di WeTV, di original platformnya. Jangan di ilegal platform. Kan kita jadi gak semangat mau syuting. Ya, pokoknya semoga kedepannya bisa sama-sama memperbaiki lah ya. Benar banget. Nah, terus yang kayak gini juga bisa jadi lebih maju lagi dengan didukung sama teman-teman semua, dengan menonton dari situs yang legal. Benar banget. Terus kalau misalkan kamu menurut kamu, kan ini kan banyak banget scene menarik kan di Kisah Untuk Gary. Menurut kamu yang paling berkesan, salah satunya yang mana dikit aja kasih tahu. Yang paling berkesan, waduh, itu benar-benar susah sih buat milih scene atau kira-kira hal yang paling mengesankan di Kisah Untuk Gary, karena menurut aku semua scene-nya itu benar-benar punya kesan tersendiri gitu loh. Tapi ya salah satu scene yang gak bisa aku lupain, ya salah satunya ada di camping pas kita lagi bahas tentang bintang-bintang. Polaris itu sangat-sangat apa ya, nggak bisa aku lupain sih. Ada banyak sebenarnya scene yang nggak bisa aku lupain. Scene yang nggak bisa dilupain itu adalah scene yang biasanya
direvisi sama Pak Monty yang menjadikan scene itu menjadi panjang. Salah Iya, satunya kayak jembatan. Iya. Panjang banget scene-nya. Dan jadinya tuh kayaknya scene-scene itu tuh yang berkesan banget ke penonton gak sih? Kayak beda gitu loh. Jadi diomongin banget sama orang-orang kayak ini bunuh dirinya cara estetik, bunuh dirinya kocak banget. Masa mau bunuh diri kayak gini? Kayak, iya sih, luar biasa Pak Monty. Kalau kamu ada gak salah satu scene yang mungkin berkesan buat kamu sendiri yang mungkin belum kamu ceritakan atau gimana? Apa ya, menurut aku itu salah satunya yang di camping. Terus aku juga suka banget scene hujan-hujanan. Sama scene yang, ada fun fact lagi guys. Jadi tuh, tau gak sih yang adegan aku ngomong, gue bukan pengemis, gue gak suka. Gue gak suka minta-minta. Itu tuh, jadi Angga tuh jadi kan itu kan shotnya ke arah aku kan. Angga kan mancing aku. Angga tuh dialognya beda, bukan itu. Ada aku lupa dialognya apa, dan itu disuruh Pak Monty supaya lebih mancing emosi aku supaya keluar. Dan benar-benar pas adegan aku nangis tuh yang aku tutup pintu, Pak Monty cuma bilang sama aku, lo rasain gimana sih lo kalau misalkan lo, apa sih kayak ada, gimana ya, pokoknya Pak Monty bilang kayak lo kehilangan orang yang benar-benar lo sayang, tapi lo gak bisa ngomong sama dia, bagaimana, pokoknya Pak Monty ngomong kayak gitu. Jadi kayak, nyesek banget, kayak aku benar-benar rasain semua itu. Pak Monty tuh jago banget sih mancing emosi, parah, luar biasa. Gary, aku mau nanya, kamu tuh kenapa gak peka? Tapi kamu bikin Dinda baper terus, coba. Emang aku gak peka ya? Menurut El? Coba netizen, masa dia pakai nanya? Katanya, emang aku gak peka? Coba, masih nanya. Coba dari Elsa 1 sampai 9 dia gak nyadar kalau dia gak peka. Tapi kan aku selalu berusaha melindungi dirimu. Iya, tapi kamu tuh gak bisa ngertiin perasaan aku yang sebenarnya, tau gak? Karena kamunya sendiri juga. Apa? Ya. Apa? Ya, gitu. Apa? Kamu kayak apa? Kamu kayak benci-benci tapi nggak tahu kenapa gitu. Kamu sebenarnya dari awal tuh suka sama aku atau enggak sih? Hah? Dari awal suka sama aku atau enggak? Kan, aduh, gimana ya? Kan kamu tahu sendiri, Dinda tuh orangnya gengsi. Dia tuh terlalu kuat untuk hal-hal menye seperti itu. Jadi harusnya kamu yang bisa lebih peka, tahu nggak? Justru karena Gary juga kayak gitu. Dia udah terlalu banyak melewati hal-hal yang menurut dia mengubah sudut pandangnya dia terhadap kehidupan. Ya kalau gitu dua-duanya gimana bisa nyatu, Gen? Coba kamu sejak kapan suka sama Dinda? Aku suka sama Dinda tuh sejak kapan ya? Sebenarnya rasa itu kayak muncul perlahan sih menurut aku ya. Asik. Anjay. Jadi untuk titik spesifiknya itu Gary sendiri sebenarnya nggak bisa menentukan kira-kira di titik mana dia suka sama Dinda. Tapi perlahan-perlahan itu yang membuat dia semakin yakin kalau Dinda itu kayaknya sebenarnya emang cewek yang tepat buat Gary. Tapi masih ya namanya juga anak muda ya. Ini bener gak sih atau kayak dia cuma ya cuma sekedar emang pengen deket aja atau gimana gitu juga masih belum tahu juga perasaan sebenarnya dari Dinda itu kayak gimana gitu. Ya, baiklah Ger. Oke deh, sekarang aku mau ngebahas soal banyak, jadi gara-gara kamu ngomong soal fun fact kita yang adegan nasi goreng itu jadi banyak banget yang nanya-nanya soal adegan itu. Nah, banyak banget yang nanya kalau keluar dialog-dialog yang biasanya Pak Monty kasih challenge ke kita yang impromptu kayak gitu tuh biasanya kita berapa kali take? Jawabannya adalah itu 1 kali take aja. Karena kalau diulang-ulang kita udah lupa ngomong apaan aja. Itu aja itu kan ada berapa shot ya guys? Itu kan ada berapa shot, ada master, ada medium, ada cover. Itu dari master ke cover aku ke cover Angga beda. Jadi kayak intinya tuh kayak
ya udah intinya di situ, tapi kita bingung urutannya kayak gimana, dialog pastinya apa aja tuh nggak inget. Jadi ya udah keluar aja tuh semena-mena dari mulut. Iya, semena-mena, nggak tahu. Sampai kayak aku mikir ini editingnya gimana, terus kata Pak Muti udah biarin aja, nggak apa-apa. Benar-benar Pak Muti itu luar biasa. Dia nggak mikirin nanti dia susah ngeditnya, tapi yang penting kitanya natural actingnya. Tapi itu salah satu scene yang seru juga sih, karena itu udah tengah malam banget, kita kayak udah Itu udah tengah malam banget, terus kayak otaknya tuh udah bersetengah watt gitu loh, udah nggak connect sebenarnya, terus tiba-tiba dikasih tantangan sama Pak Monty, terus aku cuman kayak gimana. untung Tapi alhamdulillah ya, karena partnernya juga sangat amat luar biasa nih, Angga Yunanda. Terbaik bro. Nah sekarang kan kalau free usernya udah sampai episode 7, besok episode 8. Kalau VIP usernya udah bisa nonton semua, udah selesai malah. Nah, kalau di episode 7, scene favorit dan yang paling bikin baper. Episode 7 tuh yang apa ya, enggak? Yang episode 7. Aduh, yang apa sih? Episode 8, itu boleh kita kayak sebutkan gak sih? Kan episode 8 tuh ini kan. Iya. Oh, episode 8 kan yang itu. Aku pacaran ya berarti. Episode lupa. Nonton aja guys. Kalau scene paling baper menurut kamu yang mana enggak? Scene paling baper buat aku. Aduh, semuanya scene tuh baper-baper semua. Tapi aku suka tuh yang ngebahas ini juga nih, yang bareng Raini tapi. Yang ngebahas kayak bareng Raini sih, bareng Dinda. Nggak ada Raininya di sini. Nggak usah bahas Raini. Apa bahas ini nih yang dia delete chatnya Kak Iren. Kan kita ngebahas-bahas kayak pernikahannya itu kira-kira pengen kayak gimana gitu. Itu yang banyak di TikTok itu, terus itu semuanya juga karangan kita itu. Jadi ada di. Kenapa sih Jaje? Gue kayak apa? Bahas nikahan. Masih SMA, bahasnya nikah. Oke, kayak si JJ agak curcol gitu ya. Pengen nikah. Aku bentar kalau nikah pengen. Dari semua topik yang ada di muka bumi ini, kenapa harus nikah? Nggak tahu juga. Kenapa nggak bahas? Ntar kita kuliahnya mau di mana? Kamu mau di mana? Kenapa nggak bareng? Kenapa nikah? Ya Allah. Kayak emang Raininya udah agak pengen nikah ya guys. Terus. Salah satu scene yang baper banget ini sih juga di ending. Oh iya sih. Nah. Aku suka banget scene endingnya, aku baper banget. Kayak gak tahu sih, menurut aku dialog yang ada di Kisah Untuk Giri itu semuanya berasa jujur banget. Aku kayak nontonnya bener-bener. Aku tuh personally aku tuh orangnya gampang tersentuh. Tapi kalau aku nonton film, aku jarang bisa sampai nangis gitu loh. Kayak banyak banget film-film sedih yang kata orang sedih banget, sampai orang nangis. Tapi aku tuh enggak, kayak biasa aja gitu. Nah, Kisah Untuk Gary ini aku beneran nangis. Padahal aku kayak, aku enggak boleh nangis. Ini kan aku yang main gitu. Ternyata sedih banget. Iya, emang dialognya itu kayak bener-bener deket banget sama realita juga. Jadi kayak kita gak berasa nonton series atau film gitu. Kayak kita beneran ada di situasi yang sedang dirasakan sama Dinda sama Gary gitu loh rasanya. Bener banget. Oh iya, BTW congrats buat kita semua karena Kisah Untuk Gary ini trending di negara-negara luar juga. Luar biasa. Thank you all. Malaysia juga lumayan rame tau kayaknya. Kayak banyak. Iya, makanya alhamdulillah banget. Makasih ya guys. Makanya jangan nonton bajakan nih. Mau wanti-wanti lagi soal bajakan, please stop nonton bajakan. Karena gimana ya, kayak
kalian pengen dikasih drama dengan quality yang bagus, With TV bersama MD Entertainment udah memberikan itu ke kalian. Kita udah bekerja dengan sepenuh hati buat kalian di tengah pandemi seperti ini, tapi malah nggak diapresiasi dengan cara yang baik gitu loh. Kalau misalkan pada bilang, ya yang penting kan nonton, ya nggak kayak gitu konsepnya. Justru lebih baik. Lebih baik kalian nonton kalau Kayak kalian tuh memilih, kayak kalian tuh dikasih pilihan. Kalian mau beli barang punya kalian sendiri, mencuri, atau lebih pilih nggak punya barang itu sama sekali. Kayak gitu aja pilihannya. Jadi lebih baik kalian beli dong. Terus kalau dikasih pilihan lebih baik kalian nggak punya tahu nyuri, masa kalian pilih nyuri? Bener nggak sih? bener-bener. Please. Jadi kayak kita udah berusaha banget ya, nggak kayak kita kontrol banget. Misalkan ada platform-platform yang ilegal, kita langsung discuss di grup. Bener-bener WeTV ini udah memerangi bajakan luar biasa banget. Salut banget buat tim WeTV yang gercep banget. Kalau misalkan ada ada laporan apa-apa, kita lapor apa-apa gitu. Misalkan nih ada ini nge-share ini, langsung direspon, gercep banget sih, luar biasa. Jadi kalau kalian mau request ada kisah untuk Dinda season 2, stop nonton bajakan dulu, karena aduh gimana ya, ntar syutingnya jadi nggak semangat nih. Kalau kalian mungkin emang udah nontonnya di situs legal, terus nggak suka sama yang bajakan, kalau kalian nemuin situs-situs bajakan, report langsung. Benar banget, langsung udah report. Terus kalau ada temen atau keluarga atau kerabat kalian yang kalian kenal nonton bajakan, dikasih pencerahan. Ya kan, puasa-puasa gini nggak baik, nyuri karya orang. Gitu. Dinasihatin aja biar dia sadar. Nah, terus ya, selain WeTV original Kisah untuk Gary, di WeTV ini masih banyak banget konten dan drama-drama Asia terbaik dari Tiongkok, Korea, Thailand, Malaysia, Filipina, dan masih banyak lagi. Bisa ditonton ya, bisa ditonton secara gratis banget. Bahkan kalian nggak perlu sign up, nggak perlu daftar dulu, register dulu. Kalian gabut, download aplikasinya, tinggal langsung nonton bisa. Tapi kalau misalkan kalian berlangganan pakai jadi VIP member kayak aku kalian bisa dapat keuntungan, yaitu update episodenya lebih cepat, kayak Kisah untuk Gary yang lain baru sampai episode 8 kita udah tamat. Gitu ceritanya. Kita nonton 2 episode lebih awal daripada yang free. Bener banget guys. Terus untuk subscribe WeTV VIP juga murah banget, cuma 15.000. Untuk pengguna baru dan pengguna setia WeTV cuma 25.000 sebulan. Kenapa sih? Ini murah banget, terus kalian masih bilang kemahalan. Kayak uang jajan SMP aku aja cukup 25.000 buat berlangganan WeTV. 15.000 kayak. Kalian bisa sisihin 1.000 per hari buat nonton gitu. Atau kalau kalian mau nabung juga sisihin 1.000 per hari aja gitu. Itu kan sebulan. Jadi kayak, atau kalian patungan sama temen, ya Allah 15.000 patungan sama temen, gimana sih ceritanya? Gitu deh. Nah, aku pengen ngajak buat bikin buat jawabin fun questions nih, enggak? Ini masih pada nonton kan teman-teman? Nah, kita langsung mulai aja ya fun questionsnya. Kan kita suka bikin video TikTok. Yang paling sering punya ide atau ngajakin bikin TikTok itu siapa? Biasanya JJ ya. JJ paling sering sih. JJ. Lihat sendiri juga sih di akun TikTok pribadinya dia aja, dia yang paling sering update. Iya sih, luar biasa. Dan idenya tuh selalu ada-ada aja gitu loh. Kalau biasanya aku juga suka bikin TikTok, biasanya aku ngedance kan, ngajakin. Dia nih yang benar-benar di konsep apa dia videonya. Nggak ngerti. Biasanya JJ, aku, sama Jesslyn sama Jessica yang kita anak-anak TikTok gitu deh. Nah, terus kalau Angga jadi anak SMA lagi, bukan kalau Gary, kalau Angga kamu jadi anak SMA lagi, masuk ke SMA kita, kamu bakal pilih Dinda atau Raini? Pilih Budi sama Adit. Pilih siapa? Bejia aja. Yakin? Takut. Pilih siapa ya?
Ntar kalau aku pilih Dinda ditinggalin juga lagi ke Malaysia. Oh iya, benar. Nggak apa-apa. Iya sih. Angga nggak cocok sih sama Raini. Raini itu terlalu agresif untuk Angga. Raini itu terlalu ngatur, nggak mungkin bisa sama kamu. Tahu banget nggak tuh? Enggak sih, kayaknya kamu emang udah cocok sama Dinda sih, enggak. Dinda tuh pengertian, sabar, Pinter masak. pinter masak. Kasian kan ikannya. Dia penyayang sama ikan aja dikasihanin sama dia. Ini kalau kau sendiri gimana? Kalau misalnya kamu jadi anak SMA bakal pilih Gary atau Budi? Atau Budi. Rio, Gary, Budi atau Adit? Kalau Gary, kayaknya gue nggak bisa sih sama Gary. Kalau Shiva ya nggak bakal bisa sih sama Gary. Gary tuh terlalu nggak peka. Terus siapa Rio? Enggak lah. Kriminal. Selera aku kriminal nih. Takut banget. Paling antara Adit sama Budi sih. Sorry Ger, tapi lo gak qualified untuk Shiva. Karena gue gak bisa banget sama cowok gak peka. Udah gak mungkin banget. Kurang peka. Kayak Gary tuh emang ngejagain banget, tapi itu semua gak cukup. Kita butuh seseorang yang bisa selalu ngertiin kita, yang bisa ngerti mau kita apa, yang itu yang paling penting, yang bisa ngerti mau kita apa. Gary tuh nggak bisa tahu mau kita apa. Budi sama Adit bisa ngertiin kamu, bisa. Iya, kayak antara Adit atau Budi sih, aku mau. Kalau Shiva masuk SMA situ. Daripada Gary. Apa? Dari mana dia lebih baik daripada Gary? Iya kan, kalau karakternya kan sejauh ini mereka yang paling care sama aku. Jadi kayak antara mereka berdua aja, aku nggak tahu sih antara Adit atau Budi. Tapi sorry kalau Gary enggak. Maaf. Jangan kecewa gitu dong. Kan Gary, bukan Angga. Oke. Kalau Angga mah peka banget kok. Terus, Angga, kamu suka naik motor kayak Gary nggak? Enggak sih. Sekarang aku jadi suka naik motor. Oh iya, naik motor kayak Gary. Bukan motor gede, motor kayak Gary. Sekarang jadi suka naik motor aja sih. Bebas motor apa aja. Karena nggak macet ya? Iya. Tapi meskipun jarang banget sih naik motor. Kayak agak PR gitu kalau kasih syuting naik motor. Nyampe-nyampe udah lepek. Kursi kan belum. Bener, makanya. Udah gitu lagi musim hujan. Nah, aku mau nanya deh, kamu kalau kehidupan SMA-nya kayak gimana? Ada cerita-cerita kayak Gary Dinda gitu nggak? Atau yang kayak sehubungan sama cerita kisah untuk Gary? Ya, SMA kita kayaknya dihabisin di lokasi gak sih? Oh iya. Bener. Nama lu gue SMA nih, mohon maaf. Oh iya, aku juga. Masa-masa SMA aku bersama kamu nggak? Yeah. Sampai aku tuh tidak mengenal ya. Yang namanya high school love story itu aku nggak mengenal. Yeah. Karena gue datang ke sekolah cuma ngejar-ngejar tugas sama ngejar nilai doang. Bener-bener aku udah nggak peduli sama pertemanan, sama percintaan, suka-sukaan sama orang tuh kayak udah hal terakhir kalau datang ke sekolah tuh bener-bener ya Allah udah deh, kayak aku dapet nilai bagus aja udah alhamdulillah, nggak kepikiran mau gaul kayak sama temen-temen, mau ada drama sekolah lagi. Ya Allah udah capek banget. Syuting udah sampai pagi, mau diribetin. Syuting udah sampai pagi. Terus kan aku kan percintaannya udah ada di lokasi, jadi kayak aku tidak mengenal apa itu namanya percintaan di SMA. Tapi aku sempat ngerasain sih waktu awal-awal tahun masuk kayak setahun masuk sekolah, belum waktu itu belum syuting bareng sama kamu. Aku sempat ngerasain suka-sukaan sama orang di SMA gitu. Gitu deh. Tapi kamu kayak ada sisi penyesalan gak? Misalnya kayak aduh gak ngerasain SMA nih. Ada banget. Berasa banget kayak sekarang tuh kayak
Aduh, seru banget sih kalau jadi anak SMA lagi gitu. Kayak ngerasain apa namanya. Makanya kadang kalau misalnya ngeliat anak-anak SMA tuh capek sih emang, tapi seru, ngerti gak sih? Kayak aku makanya kenapa aku belum belum mulai kuliah gitu ya. Kenapa aku belum mau mulai kuliah? Karena aku nggak mau kuliah online. Karena aku mau ngerasain itu lagi gitu loh, kayak kayak sekolah, datang ketemu teman, kerja kelompok bareng, walaupun pusing tuh, tapi itu bakal jadi pengalaman yang gak terlupakan banget. Kayak aku bersyukur gitu loh, kayak aku kelas 1 sampai kelas 2 SMA-nya masih masih belum homeschooling, jadi kayak masih ada memori-memori tentang anak SMA gitu. Gitu deh kira-kira. Terus next, kita masih suka meet up sama cast lain nggak? Online atau offline? Kalau offline kayaknya udah, kalau Angga kan sama Irzan lagi syuting bareng. Kalau aku sempet ketemu sama Elina nggak ya? Nggak sih, aku belum sempet ketemu sama yang lain. Elina. Paling kita video callan bareng, terus masih suka keep in touch di grup WhatsApp. Kita punya grup gitu. Kita ketemu pas di Bali berarti ya? Oh iya, kita terakhir ketemu tuh pas di Bali. Jadi benar-benar selesai syuting Kisah Untuk Gary, kita liburan bareng, dan alhamdulillah tuh kayak jadwalnya pada masuk. Kecuali Elina, karena Elina udah pulang duluan. Sama JJ. JJ kan sebenarnya ada di Bali, cuma dibikin jadwal sendiri aja kan. Bener. Kalau kita kan emang adventure gitu. Tapi emang ada rencana sih, kita pengen kayak bukber gitu ya, tapi masih pada syuting semua. Mohon maaf, nungguin schedule Bapak doang nih. Mohon maaf. Mohon maaf, apa? Nggak usah alasan gue lagi free. Di grup yang nggak pernah respon, oh kapannya? Irzananya padahal akhir ini break loh. Ya kan kamu enggak. Ya, aku enggak. Maaf ya. Udahlah, bagaimana lagi, udah biasa Angga Nanda sibuk. By the way, silakan pilih 5, kita mau pilih 5 pertanyaan dari viewers buat dijawab. Coba ya, kita cek dulu. Banyak juga yang nonton ya? Oh iya? Wow. Wiwiu. Wait, aku lagi nyari Instagram. Mungkin kamu boleh mulai duluan nggak? Aku masih ini. Ya, masih ngetek semua sih ini. Belum ada pertanyaan. Oh iya. Sibuk banget. Banyak job apa. Ada yang mau ditanyain nggak guys? Seputar Kisah Untuk Gary. Dinda Gary nggak ada niatan meet sama Andin. Gue nggak connect, sorry banget. Astagfirullah, gue kayak siapa? Beneran ada yang nanya ini. Kalau kalian, kalau Pak Mon mau ngadain season 2, kalian siap nggak? Mohon maaf, yang ngadain season 2 bukan Pak Monty. Salah. Jadi jangan diteror Pak Montinya, bukan dia yang berwenang. Di feed Instagram masing-masing. Iya, kayak season 2 bukan kita yang berwenang guys. Makanya tolong kalian nontonnya di legal platform. Gimana rasanya pas gendong Dinda? Ringan kok. Ringan lah. Ringan kan enggak? Ringan. Apa nih? Tuh, ada season 2. Baper gak sih meranin Dinda sama Gary? Aku baper lah. Aku suka baper sendiri sama adegan-adegannya, kayak kalau adegan sedih, abis itu aku masih ke bawah sedihnya. Kayak melo, jadi melo. Syuting Kisah Untuk Gary berapa hari kemarin katanya? Berapa kemarin? Berapa? 40 harian lah kira-kira. Terus. Mana lagi nih guys? Siapa yang mau nanya-nanya? Kak, kalau ada season 2 yang mainin siapa? Ya, kalau kita masih di calling, ya kita yang mainin. Terus kalian mau tiba-tiba Dindanya operasi plastik? Apa gimana?
berubah jadi orang lain. Kak Dinda nasi uduknya basi nggak? Oh my god, pada salfok gara-gara aku ke airport bawa nasi uduk. Gimana dong? Nasi uduknya si ibu itu enak loh. Iya. Pasien yang jatuh di motor yang tas dilempar-lempar itu ada skrip nggak? Ada ya? Ada sih. Kalau itu ada nggak sih? Ada. Tapi ya paling tambah dikit-dikit kali ya. Improve. Gimana usaha Angga buat bikin acting sedih? Gimana ya? Aku nggak tahu sih, kayak ya tiba-tiba mengalir aja gitu. Aku orangnya tipenya juga lumayan sensitif kebetulan. Jadi misalnya ngelihat orang sedih aja aku ikutan sedih gitu. Jadi kadang misalnya kayak orang nangis, bisa nangis juga nih gue. Aduh. Iya emang Angga. Itulah yang membuat Angga peka sama perasaan seseorang. Bagus. Kasihan Giri masih di bandara sampai sekarang. Iya, pokoknya didoain aja semoga season 2-nya segera. Kalian jangan lupa minta ke WeTV supaya ada lagi nih season 2 Kisah Untuk Dinda. Dan jangan lupa ditonton terus biar Kisah Untuk Gary bisa nomor 1 di WeTV. Tapi sekarang masih nomor 1 gak sih? Nggak tahu. Oke, baiklah. Nah, itu dia guys. Kita udah ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari viewers. Dan kemarin kan ada TikTok challenge dari kita. Nah, sekarang kita mau ngumumin pemenang TikTok challenge-nya. Kita langsung mulai aja. Ini username-nya. Yang pertama ada siapa enggak? @tanpa.pemanis buatan. Ini username TikTok ya, bukan username Instagram. Terus ada Cut Ashifalat lah. Menang aku nih. Iya. Ada @_ilusika29. Lalu ada @Amelia_Zeo. Terus ada @gochabi. Ada @Diah Gayatri. @Mariam Laveski. Susah nih. Ayo gimana? ANCHND. Ada @indialf2410. Kristanti Wira. Nurmania_16. @ekoyuda28. @rizkyfeb94. @boy_akbar1996. Sama yang terakhir ada @almanofaril. Selamat untuk para pemenang. Dan masing-masing pemenangnya bakalan ngedapetin voucher WeTV VIP selama sebulan. Dan untuk para pemenang yang tadi udah disebutin, wajib ngirimin DM ke akun TikTok WeTV Indonesia supaya bisa diproses lebih lanjut. Nah, guys, kayaknya sampai di sini live kita kali ini. Makasih banyak udah nemenin kita live bareng buat 4.000 lebih orang yang nonton. Makasih juga buat kalian yang udah nonton Kisah Untuk Gary, buat yang VIP member, makasih kita udah ending episode, dan buat yang reguler yang biasa masih ada episode 8 dan minggu depan episode terakhir. Jadi selamat menunggu. Terus makasih banyak pokoknya buat antusiasmenya buat Kisah Untuk Gary. Terus Angga mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, pokoknya kalian jangan lupa buat tonton Kisah Untuk Gary di WeTV. Dan ada tontonan yang lain juga dari drama terbaik Asia kapan aja dan di mana saja bareng WeTV dan iFlix. Kalian bisa tonton di handphone, di website, dan di tempat-tempat yang lain kalian pengen. Benar banget. Dan jangan lupa follow social media WeTV dan iFlix buat dapetin update series-seriesnya. Download aplikasi WeTV di Google Play Store atau Apple App Store dari sekarang. Oke guys, kayaknya sampai di sini aja live kita kali ini. Makasih banyak udah nemenin kita berdua. Jangan lupa support Kisah Untuk Gary terus
ditunggu season 2-nya kalau ada. Makasih banyak. Bye semuanya. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Terima kasih.